Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi. Di sini Ibu akan mengajarkan kalian atau menjelaskan tentang asas-asas pemungutan pajak. Materi kita pada hari ini, 1. Asas pemungutan pajak. Kedua, teori pembenaran pemungutan pajak. Syarat pembuatan undang-undang pajak. Selanjutnya, stelsel pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak dalam buku An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama The Four Canons atau The Four Maxims. Asas-asas pemungutan pajak The Four Canons atau The Four Maxims menguraikan 4 asas, yaitu 1. Asas equality, asas certainty, asas convenience of payment, asas economic of collections. Asas equality adalah merupakan asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh suatu negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan si wajib pajak. Selain itu, negara juga tidak diperbolehkan bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Asas certainty merupakan asas kepastian hukum, di mana semua pungutan pajak harus berdasarkan dengan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi hukum. Dalam asas ini, kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayaran pajak. Asas convenience of payment merupakan asas pemungutan pajak yang tepat waktu, di mana di sini pajak hendaknya dipungut pada saat paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat yang paling dekat dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak. Keempat, asas economic of collections merupakan asas efisiensi atau asas ekonomis. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefisien mungkin. Jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Teori pembenaran pemungutan pajak. Terdapat 5 teori yang mendasari adanya pemungutan pajak. 1. Teori asuransi. Kedua, teori kepentingan. Ketiga, teori daya pikul. Keempat, teori kewajiban mutlak atau teori bakti. Kelima, teori daya beli. Teori asuransi adalah negara merupakan tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya, baik keselamatan jiwa maupun keselamatan harta bendanya. Kedua, teori kepentingan. Pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Semakin banyak individu yang menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, maka semakin besar juga pajaknya. Ketiga, teori daya pikul. Pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak atau individu. Jadi, tekanan semua pajak harus sesuai dengan daya pikul wajib pajak dengan memperhatikan juga besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja wajib pajak tersebut. Prof. W.J. Delans memukakan daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi oleh kebutuhan primer atau bisa kita sebut biaya hidup yang sangat mendasar. Sedangkan menurut Mr. A.J. Cohen-Stewart, daya pikul diumpamakan sebagai sebuah jembatan yang pertama-tama harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani dengan beban yang lain.
Teori daya pikul ini diterapkan dalam pajak penghasilan, di mana wajib pajak baru dikenakan pajak penghasilan bila memperoleh penghasilan melebihi PTKP. PTKP berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan ditegaskan bahwa orang pribadi sebagai wajib pajak diberikan pengurangan berupa PTKP untuk diri sendiri atau diri pegawai dalam setahun itu 24.300.000 yang sekarang sudah berubah menjadi 54 juta. Sebulannya itu 2.025.000. Di mana di sini PTKP-nya sekarang sudah berubah dalam setahun, atau untuk wajib pajak pribadi sendiri itu penambahan PTKP 4.500.000. Teori pembenaran pemungutan pajak. Teori kewajiban mutlak atau teori bakti merupakan negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. 5. Teori daya beli. Teori daya beli merupakan mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian memelihara hidup masyarakat untuk membawanya ke arah tertentu. Syarat pembuatan undang-undang pajak. Syarat yang harus dipenuhi adalah syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomis, syarat finansial. Syarat keadilan adalah syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Syarat keadilan dibagi menjadi dua, yaitu keadilan horizontal. Wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar gaya pikul sama harus dikenakan pajak yang sama. Sedangkan keadilan vertikal adalah wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar gaya pikul tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama. Kedua, syarat yuridis, yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat dapat memaksa, serta hak dan kewajiban wajib pajak maupun petugas pajak harus diatur di dalam undang-undangnya. Ketiga, syarat ekonomis. Syarat ekonomis yaitu pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomis dan jangan sampai mengganggu kehidupan ekonomis dari wajib pajak. Keempat, syarat finansial. Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara, maka biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan atau penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari penerimaan pajak agar ada penerimaan yang masuk ke kas negara atau daerah. Apakah yang dimaksud dengan stelsel? Stelsel merupakan suatu cara untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Stelsel pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak, khususnya pajak penghasilan, dikenal 3 macam stelsel pajak, yaitu real stelsel, fictive stelsel, stelsel campuran. Real stelsel atau stelsel nyata. Dalam stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sebenarnya dari wajib pajak. Pemungutan pajak dengan sistem ini dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan dari wajib pajak diketahui. Real stelsel, kelemahannya, pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak atau periode pajak, padahal pemerintah membutuhkan penerimaan pajak ini untuk membiayai pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun saja. Sedangkan kelemahannya dari real stelsel adalah besarnya pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang karena pemungutan pajak dilakukan setelah tutup buku, sehingga penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui. Kedua, fictive stelsel atau bisa disebut dengan stelsel fiktif. Stelsel fiktif pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan atau fiksi. Anggapan yang dimaksud di sini dapat bermacam-macam,
tergantung peraturan perpajakan yang berlaku. Contohnya adalah anggaran pendapatan tahun berjalan. Kelemahan fiktif stelsel adalah besarnya pajak yang dipungut belum tentu sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya, terutama karena pemungutan pajak dilakukan berdasarkan suatu anggapan bukan penghasilan yang sesungguhnya. Sedangkan kelebihannya adalah pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak atau periode pajak karena berdasarkan pada suatu anggapan, sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah ini untuk membiayai pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun saja. Ketiga, stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel fiktif. Pada awal tahun, perhitungan pajak menggunakan stelsel fiktif. Pada akhir tahun, perhitungan pajak menggunakan stelsel nyata. Stelsel campuran. Kelemahan: adanya tambahan pekerjaan administrasi karena perhitungan pajak